Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alas Stories. Channel akan membahas tentang kisah misteri, kasus kriminalitas, mitos, tradisi adat, dan sejarah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik dan menonton video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah misteri kematian seorang bocah berusia 12 tahun bernama Nujurmudin yang terjadi pada tahun 2018 yang lalu, di mana saat melakukan penyelidikan, kepolisian menemukan beberapa kejanggalan, mulai dari penemuan mayat, kemudian beberapa organ dalam yang menghilang, terus orang tua korban yang menolak untuk melaporkan kasus kematian Nujurmudin, dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang lainnya. Nah, kalau kalian penasaran, tonton terus video ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini supaya lebih berkembang dengan cara subscribe dan tekan notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Nujurmudin atau yang biasa dipanggil Godek merupakan warga Kampung Tanjung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Godek merupakan keturunan Indonesia Pakistan. Ayahnya adalah warga negara Malaysia, keturunan Pakistan, sedangkan ibunya berasal dari Indonesia. Ibunya yang bernama Aningsih menikah dengan sang ayah ketika sang ibu menjadi TKI di Malaysia. Namun sayangnya ayah Nujurmudin meninggal dunia ketika ia masih balita, membuat Aningsih kembali ke Indonesia. Di Indonesia, ibu Nujurmudin menikah lagi dengan seorang pria bernama Hendra yang masih satu kampung dengannya, membuat Nujurmudin memiliki beberapa saudara tiri. Nujurmudin sempat mengenyam pendidikan sekolah dasar, namun karena keterbatasan ekonomi membuatnya harus putus sekolah. Saat itu ia baru kelas 4 SD. Sehari-hari Nujurmudin kerap membantu orang tuanya menunggu padi di sawah ketika sedang musim menanam padi. Sesekali pergi bermain seperti anak-anak pada umumnya. Namun pada tanggal 25 Desember 2018, Nujurmudin ditemukan meninggal dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Tanggal 24 Desember 2018, menurut keterangan Laila Sari, yakni bibi Nujurmudin, sebelum Nujurmudin menghilang, sekitar pukul 05.30 terjadi pertengkaran hebat di rumah Nujurmudin. Sang bibi yang rumahnya tepat di depan rumah keluarga Nujurmudin mengatakan sempat melihat pertengkaran antara Nujurmudin dan kedua orang tuanya. Saat itu, Laila Sari melihat Nujurmudin dimarahi ayahnya dan ibunya melempar tempat garam ke arah Nujurmudin. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Godek hanya bisa diam dan pergi meninggalkan rumah pada pukul 6 pagi. Masitoh, 43 tahun, yang rumahnya berada tidak jauh dari rumah Godek atau Nujurmudin, juga mengatakan melihat Nujurmudin pergi ke arah ladang milik keluarganya sekitar pukul 06.00. Saya melihat sepintas Godek pergi ke arah ladang milik orang tuanya. Saya tidak sempat bertanya karena saat itu saya sedang berada di kamar mandi atau WC terbuka yang persis berada di tepi jalan. Begitulah kira-kira yang diucapkan Masitoh. Hari sudah menjelang siang, namun Godek belum juga pulang ke rumah untuk makan siang, membuat keluarganya merasa khawatir. Sekitar pukul 2 siang, Hendra, ayah tiri Nujurmudin, pergi menuju ladang untuk mencarinya.
Namun 10 menit kemudian, Hendra kembali karena tak menemukan Nujurmudin. Sekitar pukul 16.00, giliran sang ibu Aningsih yang mencari Nujurmudin. Aningsih sempat menanyakan keberadaan Nujurmudin kepada Asep Abdurrahman alias Ayep berusia 36 tahun, yakni tetangga sebelahnya. Namun Ayep menjawab tidak melihat Nujurmudin. Ayep mengatakan terakhir kali melihat Nujurmudin pada hari Minggu. Saat itu, Nujurmudin tengah bermain sepeda bersama anak-anak lain. Setelah itu, Ayep tidak pernah melihatnya lagi. Menjelang Isya, kakak tiri Nujurmudin yang bernama Abdurrahman bersama anggota keluarga lainnya pergi mencari Nujurmudin sampai jam 2 pagi, namun tetap tak membuahkan hasil. Hingga keesokan harinya, nenek Nujurmudin yang bernama Solihat berusia 60 tahun, orang yang mengurus Nujurmudin sejak balita, mendapat firasat bahwa Nujurmudin tak jauh dari saung tempatnya menunggu padi di Ciolenang. Sang nenek berpikir seperti itu karena menurutnya Nujurmudin merupakan anak yang pemalu, jadi tidak mungkin pergi jauh. Kemudian, pada sore harinya, Solihat menyuruh kakak tiri Nujurmudin yakni Abdurrahman dan menantunya yang bernama Ilham pergi mencari Nujurmudin di tempat ia biasa menunggu padi. Namun setelah sekian lama mencari, mereka tetap tak menemukan Nujurmudin. Hingga ketika menjelang maghrib, saat Abdurrahman dan Ilham hendak kembali pulang, dia mencium bau busuk yang begitu menyengat. Seketika itu, Abdurrahman langsung mencari asal bau tersebut. Setelah ditelusuri, Abdurrahman menemukan penampakan kaki manusia di sawah yang tidak terlihat oleh banyak orang yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu merupakan sesosok mayat. Saat ditemukan, mayat tersebut dalam keadaan badan tengkurap. Tidak ada darah, kulit-kulitnya rusak tanpa kulit kepala, dan tangan sebelah kiri sudah tidak ada. Awalnya, dia tidak yakin bahwa mayat tersebut adalah Nujurmudin. Namun setelah memperhatikan pakaian yang dikenakan mayat tersebut, barulah Abdurrahman yakin bahwa mayat tersebut adalah adik tirinya. Karena pakaian yang dikenakan mayat itu identik dengan pakaian yang dipakai Nujurmudin sehari-hari. Walaupun telah menemukan Nujurmudin dalam keadaan meninggal, Abdurrahman tidak berani menyentuh mayat adiknya itu. Dia memilih pergi meminta pertolongan warga setempat. Hingga akhirnya, warga beserta polisi tiba ke TKP dan membawa mayat Nujurmudin ke RSUD Sekarwangi untuk dilakukan autopsi. Berdasarkan hasil autopsi, terdapat bekas sayatan benda tajam dari ketiak sampai pinggang bagian belakang. Beberapa organ bagian bawah seperti usus, lambung, dan ginjal telah menghilang. Bahkan kedua bola matanya juga sudah tidak ada. Untuk mempermudah penyelidikan, kepolisian menyarankan supaya pihak keluarga membuat laporan atas kasus kematian Nujurmudin. Akan tetapi, orang tua korban tak mau membuat laporan meskipun sudah dijelaskan proseduralnya. Orang tua korban bersikeras bahwa kejadian yang menimpa Nujurmudin hanyalah takdir. Walaupun keluarga tak mau melapor, kepolisian tetap melakukan penyelidikan atas kematian Nujurmudin alias Godek yang dinilai cukup janggal. Kedua orang tua Nujurmudin turut diperiksa bersama 10 orang saksi lainnya. Di antaranya warga yang memiliki lokasi tanah garapan yang berada di sekitar TKP penemuan mayat Nujurmudin. Beberapa warga yang merupakan petani di sekitar tempat ditemukannya mayat Nujurmudin ini dipanggil pihak kepolisian. Bahkan, perkakas pertanian milik para petani diamankan untuk keperluan penyidikan.
Dari hasil pemeriksaan beberapa saksi, polisi sebenarnya sudah berhasil mengantongi beberapa informasi. Namun, informasi yang didapat belum bisa mengarah kepada kesimpulan penyebab kematian Nujurmudin. Pihak kepolisian masih mencari saksi kunci pada kasus ini dan belum bisa menyimpulkan penyebab kematian Nujurmudin yang sebenarnya. Selain itu, hal yang menyulitkan kepolisian mengungkap misteri kematian Nujurmudin ialah minimnya petunjuk serta bukti. Sebab saat ditemukan, mayat Nujurmudin bersih, tidak ditemukan noda darah sedikit pun. Diduga, Nujurmudin dihabisi di tempat yang berbeda. Setelah itu, mayatnya dibuang ke TKP penemuan mayat Nujurmudin. Beberapa spekulasi bermunculan. Ada yang mengatakan Nujurmudin merupakan korban ilmu hitam. Ada juga yang beranggapan bahwa Nujurmudin dibunuh oleh orang dekat yang mengenal Nujurmudin. Mungkin karena alasan dendam. Entah pelaku dendam kepada Nujurmudin atau mungkin dendam kepada keluarga Nujurmudin. Namun yang paling mendekati menurut saya ialah ada juga yang berteori bahwa Nujurmudin merupakan korban human trafficking atau korban perdagangan organ ilegal. Karena mengacu pada beberapa organ tubuhnya yang sudah hilang. Harga dari beberapa organ tubuh Nujurmudin yang hilang bisa berharga ratusan hingga miliaran rupiah. Belum selesai kasus penyelidikan atas kematian Nujurmudin. Sekian dulu pembahasan di video kali ini. Jika ada kesalahan informasi atau mungkin informasi yang kurang tepat, mohon tulis di komen.